Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini golongan Allah dan golongan setan. Jadi di dunia ini ada pembela Allah, ada pembela setan. Namanya Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Mari kita berkenalan dengan setan. Setan itu siapa? Dalam bahasa Arab, syatana yang artinya jauh. Dalam Imam Al-Qurtubi mengatakan disebut setan karena ia jauh dari kebenaran, lagi membangkang gitu. Jadi setan itu artinya jauh dari kebenaran. Ketika kita mulai menjauhi masjid, menjauhi majlis taklim, berarti kita sudah mendekatin setan tuh. Jalan-jalan. Iya, berarti udah mulai jauh ya, jauh dari kebenaran. Katanya kalau orang mukmin itu, orang mukmin yang tidak ke masjid itu ibaratkan ikan yang jauh dari air. Waduh, bisa kelepak-kelepak ya. Berarti imannya akan mati gitu. Setiap pembangkang baik berupa jin, manusia maupun hewan disebut setan. Jadi jin yang membangkang, jin yang tidak beriman juga disebut setan. Manusia yang enggak beriman, manusia yang menjauhi Allah itu disebut setan. Ini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi halaman 1 jilid 1 halaman 90. Setan tidak hanya di kalangan jin, ada juga manusia yang disebut setan. Allah berfirman, setan-setan itu manusia dan jin dalam surat An-Nas. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab menunggang keledai, tiba-tiba keledai itu membelot dan meronta-ronta. Umar pun mengatakan, turunkan aku, kata Umar ya, kalian menunggangkan aku pada setan. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya telah menciptakan manusia, malaikat dan jin. Malaikat yang diciptakan dari cahaya hanya memiliki sifat positif. Kalau malaikat lurus banyak, maka tidak pernah membangkang. Seluruh malaikat patuh dan taat kepada Allah dan tidak kenal lelah dalam ibadah kepadanya. Adapun jin dan manusia, keduanya makhluk ini memiliki potensi baik dan potensi buruk. Sehingga ada yang taat dan ada pula yang bermaksiat. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Itu manusia. Potensi baik ada, potensi buruk ada. Manusia dan jin yang taat disebut muslim. Seperti halnya malaikat, jin dan manusia yang taat berada pada satu golongan, yaitu golongan mukmin. Adapun jin dan manusia ada di antaranya membangkang perintah Allah. Mereka itu disebut golongan kafir. Di antara jin yang membangkang itu benar-benar bernama iblis. Iblis inilah yang kemudian disebut sebagai pembangkang pertama, nenek moyang setan-setan. Para ulama berbeda pendapat tentang iblis ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa iblis dari bahasa ajam. Namun ada pula di antara mereka yang mengatakan bahwa iblis diambil dari kata al-basha, yulbisu, ilbasan yang berarti ilyasan, yaitu keputusasaan. Jadi makhluk yang putus asa dari rahmat Allah itu namanya iblis. Disebut demikian karena rahmat Allah itu putus. Tuh benar kan? Dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 halaman 167 dikatakan bahwa iblis, jin kafir dan manusia kafir karena kekafiran pembangkangannya disebut setan. Makanya orang tua kita suka setan dia ini ya. Dengar gitu. Suruh sholat nggak mau, setan dia. Bener juga ya, berarti orang tua kita itu udah ngaji ya. Udah ngaji, kita aja. Kan orang
Anak kita duduk ya di pintu ya, suruh pindah nggak mau, setan dia. Aduh. Iya bangkang katanya. Astagfirullahaladzim ya. Masya Allah. Setan-setan manusia bertemu dengan setan-setan jin lalu mengatakan, orang itu akan aku sesatkan dengan ini. Oh, jadi manusia yang sudah jadi setan itu bertemu dengan setan sebenarnya. Kemudian berbisik-bisik dalam hati, yuk kita sesatin, saya begini. Mau ngaji jangan alangin yuk. Oh, ini banyak alasan. Gitu. Ada ya. Ini teman kita udah 3 minggu nih gak ngaji-ngaji. Alasannya apa? Pertama kemarin ngebangun madrasah. Kan ada waktunya ngebangun madrasah itu. Tapi kan ruh kita kalau nggak ngaji gersang nantinya. Ketika ngebangun ya biarin yang bangun dia kok. Kayak Imam Hasan Al-Banna kan istrinya sakit tetap dakwah. Kenapa? Kalaupun saya nungguin istri nggak mungkin sembuh kan? Yang menyembuhkan Allah. Berangkat aja dia dakwah. Pulang dakwah sembuh. Itulah Allah yang punya itu, bukan saya gitu. Istrimu melahirkan gak ngaji, waduh begitu. Kalau istrimu melahirkan kamu ngaji, anaknya kan jadi anak soleh itu. Luar biasa itu kan. Didoain oleh para malaikat. Ya mah istri saya melahirkan ini. Emang kamu bisa nolongin dia? Kasih dokter aja udah. Gitu. Ini masih banyak orang yang kalah dengan dunia. Padahal itu setan selalu menggoda supaya kalah. Oh itu. Saya kalau sakit nih, saya sakit di sini. Saya nggak mau ngaji, justru saya nyari mati di pengajian. Makanya kalau saya mati, bawa motor mati ya gitu, alhamdulillah syahid insya Allah. Gitu. Karena saya mau ngaji, mau ngajar ngaji, mau bertemu dengan orang soleh. Gitu. Jadi jangan ada alasan. Gitu. Gak ada alasan ya Pak ya, Pak Haji ya. Kecuali memang benar-benar syar'i. Hujan malah nyanyi saya. Sambil nasyid. Sambil nasyid itu berangkat ke DPD, berangkat itu ke pengajian sambil nasyid itu. Ada nasyidnya kan? Gitu. Sambil nasyid jadi kita seneng terus itu. Kalau kita dekat Allah seneng ya Pak Haji ya. Seneng terus gitu. Sambil nasyid. Gitu. Nasyid sesuai dengan air hujan kan? Gitu. Ada lagunya enak gitu. Ini itu. Nah inilah yang dimaksud dengan firman Allah, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain kata-kata indah untuk menipu manusia. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Dzar berkata, aku menghadap Nabi SAW ketika beliau berada di masjid. Ketika aku duduk, beliau bersabda, hai Abu Dzar, sudahkah kau sholat? Aku menjawab belum. Beliau bersabda, bangun dan sholatlah. Aku pun bangun dan sholat. Beliau bersabda, hei Abu Dzar, berlindunglah kamu dari kejahatan setan-setan manusia dan jin. Termasuk HP ya, mau sholat malah megang HP. Jadi tertinggal. Tuh, ada kan di status saya ya. Ini kejadian ini. Gitu. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, benarkah manusia punya setan-setan? Beliau menjawab, benar. Jadi kita itu ada setan, ada malaikat gitu ya. Nah, riwayat-riwayat di atas memperjelas bahwa kenyataan setan itu juga memiliki pasukan dan golongan. Nah, makanya disebut hizbus setan. Hizbullah, golongan Allah. Hizbus setan itu orang-orang yang suka melarang pengajian, itu golongan setan ya. Orang-orang yang malas ke masjid itu golongan setan. Orang-orang yang suka memfitnah para ulama, itu golongan-golongan setan gitu. Sebagian golongan Allah itu yang terdiri dari malaikat, kaum mukminin, jin dan manusia serta alam semesta. Makanya di Palestina itu Pak, kok ini orang udah dibunuh tadi pagi kok, tadi malam kok paginya ada lagi, ruhnya katanya. Tuh saking itu ya, sudah dibunuh, udah mati, kok pagi-pagi ada. Bayangan menyerang gitu, ditembak nggak mati-mati katanya, nggak bisa, karena itu malaikat kan. Seperti itu. Ada pula golongan setan iblis yang terdiri dari iblis, setan, jin, manusia yang membangkang gitu. Sebagaimana
bahwa ketaatan dan kemaksiatan tak pernah bertemu, kebenaran dan kebatilan juga tak pernah bersatu. Setan pasti selalu memusuhi orang yang beriman. Karena itulah Allah memerintahkan agar manusia, khususnya orang-orang yang beriman, menjadikan setan sebagai musuh. Fattakhiduhu, jadikanlah dia musuh. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Inna syaitana aduwwul lakum fakhdaruhu, maka jadikanlah dia musuh olehmu. Itu meladikan sana itu. Ya hanya mengajak golongan untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya malahnya bener, banyak orang malah setan ditemenin. Enak sama setan mah katanya. Enggak dilarang, apa-apa enggak dilarang. Sama Allah mah enggak enak, apa-apa dilarang. Jojong. Iya kan? Itu. Kalau nemenin setan mah enak, maksiat nggak dilarang, malah disuruh katanya. Tapi kalau nemenin Allah mah dilarang-larang katanya. Nah itu, masya Allah. Naudzubillah, sumpah naudzubillah. Semoga kita tidak termasuk golongan setan. Amin ya robbal alamin. Karena setan itu menggoda dalam segala rasa, perasaan gitu. Lagi ibadah khusyuk-khusyuk tiba-tiba ingin dipuji. Lagi ibadah khusyuk-khusyuk tiba-tiba ingat jemuran, ingat mobil yang rusak katanya, ingat motor, ingat istri. Itu kan masuk setan. Aduh, saya juga belum bisa khusyuknya. Ayo berapa persen gitu salat saya itu. Paling Allahu Akbar maksudnya wis kesana udah ingat kemana-mana. Itu karena adanya setan itu. Setan itu kan mengalir melalui darah. Jadi harus diobatin dengan propolis. Setan itu mengalir darah itu. Ya, obatin dengan Quran gitu. Obatin dengan doa, obatin dengan tahajud, obatin dengan silaturahmi ke haji, ke ustadz, orang-orang soleh, orang-orang yang baik gitu. Itu akan mengobatin setan, itu akan jauh. Nah, orang adan aja kan begitu adan Allahu Akbar, setan katanya lari sejauh 500 km. Selesai adan datang lagi dia. Berarti kita pas sholat itu memang setan ada ya. Makanya kita ingat yang lain. Padahal tadi udah lari setannya. Brengsek setannya. Udah jadi teman. Iya udah jadi teman. Makan gak doa ya, tidur gak doa. Masya Allah, Masya Allah. Wallahu alam bisawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.